Kalau mama meninggal, berapa lama papa menunggu untuk menikah lagi? Mama ngomong apa sih? Pokoknya kalau mama udah gak ada, papa gak boleh nikah lagi. Nak, sebaik apapun kamu merawat papamu, ada satu hal yang tidak bisa kamu penuhi. Jadi, izinkanlah papamu jika ingin menikah lagi ketika mama sudah tiada. Tapi mah, aku mau mama dan papa bertemu lagi di surga. Nak, walaupun papamu menikah lagi, jika amalan kami baik selama di dunia, insya Allah mama dan papa tetap bisa bersama di surga. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya, karena perempuan akan bersama dengan suami terakhirnya. Permisi Pak, apakah Bapak penjaga kuburan di sini? Iya, betul Mbak. Saya mau tanya Pak, itu kuburan mama saya kok tiap saya ziarah selalu basah ya? Padahal sudah 2 bulan. Oh, kuburan yang itu Mbak. Saya sering lihat suaminya 2 hari sekali ke sini untuk ziarah dan menyiram kuburan istrinya agar tidak mengering katanya. Masya Allah, Papa. Berapa lama Papa menunggu untuk menikah kembali jika aku sudah tiada? Sampai kuburmu mengering. Apakah Papa berjanji? Iya, Mah. Papa janji. Padahal ibu orang kaya, punya uang banyak dari hasil menjahit. Tapi kenapa ibu tidak pernah sedekahkan hartanya untuk orang-orang miskin di sini? Lihatlah penjual daging itu, hidupnya pas-pasan, tapi setiap hari membagikan daging kepada orang miskin. Ibu-ibu, lihat dia, kaya tapi pelit. Ya ampun, gak bisa dibiarin ibu itu. Jangan nak. Bu, kok gak pernah lagi bagi-bagi daging gratis kepada kami? Bagaimana mungkin Bu, kalau orang yang biasanya bersedekah sudah meninggal? Maksudnya? Selama ini, penjahit tua yang kalian benci itulah yang selalu memberikan uangnya kepadaku setiap bulan untuk membagikan daging kepada orang miskin di desa ini. Apa? Benarkah? Iya, benar Bu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Ibu saya berpesan, untuk menjadi baik kita tidak perlu diakui. Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Dari sini saya juga belajar untuk selalu berprasangka baik kepada orang lain. Masya Allah, maafkan kami. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, dan sedekah yang selama ini beliau beri kepada kami akan menjadi penolong untuk beliau. Amin. Terima kasih Bu. Bu, ini mohon diterima. Besok tolong bagikan daging kepada mereka ya. Masya Allah, baik Mbak. Semoga pahalanya mengalir untuk almarhum Ibu Mbak. Amin. Nak, sebelum Mama operasi, Mama mau kamu menikah. Kamu sudah ada calonnya kan? Ada Mah, saya sudah lama mengaguminya dan ingin mengajaknya ta'aruf. Tapi dia 3 tahun lebih tua dariku. Walaupun begitu, wajahnya terlihat lebih muda. Umur gak jadi masalah buat Mama. Ya sudah, kalau gitu kamu kabarin dia ya. Malam ini kita ke rumahnya. Ibu, alhamdulillah aku seneng banget. Mas Brian malam ini mau ke rumah dengan orang tuanya untuk melamar. Alhamdulillah, akhirnya sebentar lagi kamu akan menikah, Nak. Tapi apa, Bu? Ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan. Tapi, maukah kau berjanji tetap menyayangi ibu dan tidak meninggalkan ibu? Tentu saja, Bu. Perempuan yang akan menikah tentu butuh wali nikah dan nama ayah yang terucap dalam ijab kabul. Oh, pasti ibu kepikiran karena ayah udah meninggal kan? Nggak apa-apa, nanti kan ada paman yang mewalikan. Tidak, Nak. Ayah kandungmu masih hidup. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung ibu dan ayah. Apa? Enggak. Ibu pasti bercanda kan, Bu? Kamu lah cuma anak pungut. Anak pungut. Bu, kalau ibu golongan darah O dan ayah golongan darah AB, apa mungkin anaknya bergolongan darah AB? Tidak, hanya ada 2 kemungkinan golongan darah, yaitu A atau B, bukan AB. Bu, apa benar aku bukan anak kandung ibu? Siapa yang bilang begitu? Sampai kapanpun kamu anak ibu. Ternyata semua itu benar, Bu. Kenapa ibu membohongiku?
Ibu takut kamu akan meninggalkan ibu. Ibu memang tidak melahirkanmu, tapi ibu menyayangimu seperti ibu kandung. Tidak, Bu. Ibu tidak sama seperti ibu kandungku. Kasih sayang ibu lebih dari ibu kandungku sendiri. Aku tidak akan meninggalkan ibu, dan aku tidak akan mencarinya. Ibuku hanyalah ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ma. Bu Zahra? Bu Fatimah? Wah, ibu saling kenal. Apa kamu Ayi? Iya, betul mah. Dialah calon istriku. Tunggu sebentar. Bu, lebih baik kita bicarakan di dalam ya. Nak, mohon maaf, Mama tidak setuju kalian menikah. Apa? Tapi kenapa, mah? Ayi, kamu tidak perlu jauh-jauh mencari ibu kandungmu. Bu Zahra inilah ibu kandungmu. Apa, Bu? Iya, anakku. Dan kalian tidak bisa menikah karena saudara seibu. Mah, Mama bercanda kan? Sudah lama aku menyukainya, dan dialah perempuan yang ingin aku nikahi, mah. Ya, aku pun demikian. Apa benar kau ibu kandungku? Aku dengar kasih sayang ibu itu indah, tapi nyatanya tidak denganku. Aku anak yang dibuang dan dipertemukan kembali dengan cara seperti ini. Kecewa yang bagaimana lagi yang harus aku rasakan? Nak, maafkan Mama. Mama tidak membuangmu, Nak. Mama tahu Bu Fatimah orang yang tepat untuk membesarkanmu. Seandainya saja aku tetap bersamamu, aku tidak akan pernah dijuluki anak pungut. Dan aku tidak mungkin terjebak dengan perasaan ini. Cinta, tapi semesta dan takdir tidak merestui. Kalau boleh memilih, aku tidak mau dilahirkan dari rahimmu. Dan aku tidak mau bertemu denganmu. Ayi, maafkan Mama, Nak. Bu Fatimah, tolong rawat anak saya dengan baik ya, Bu. Saya tidak bisa merawatnya sendirian. Apalagi anak saya ada kelainan jantung, Bu. Saya takut tidak bisa merawatnya karena tidak ada biaya. Saya juga tidak mau kalau keluarga suami saya yang merawatnya. Baiklah, Bu. Saya janji akan merawatnya dengan baik. Tapi ibu mau pergi kemana? Saya mau pulang kampung, Bu. Sendirian, Bu. Iya, Bu. Maafin Mama ya, Nak. Mama sayang banget sama kamu. Tapi Mama takut gak bisa merawatmu dengan baik. Mama pergi ya, sayang. Saya pamit ya, Bu. Setelah itu, Mama sadar hal yang paling menyakitkan adalah berpisah denganmu. Tapi Mama yakin itu yang terbaik. Mama takut jika kita tetap bersama, Mama justru akan menyakitimu. Dan sekarang kau terbaring di rumah sakit karena Mama. Sudah saatnya Mama menebus semua kesalahan Mama. Mulai sekarang, Mama akan selalu bersamamu, Nak. Denyut jantung Mama akan selalu berdetak di dalam tubuhmu untuk membuatmu tetap hidup. Sama seperti dulu, waktu kamu di dalam perut Mama. Mama sayang kamu, Nak. Maafkan Mama. Mas, Mama di mana? Aku mau ketemu sama Mama. Mama sudah gak ada. Apa? Mama mengidap kanker otak stadium 4. Jadwal operasinya sama saat kamu terbaring di rumah sakit. Operasi Mama gagal dan Mama mendonorkan jantungnya untuk kamu. Enggak, aku mau ketemu sama Mama. Mama, maafkan aku.
Pertemuan kita sangat singkat, tapi aku melukai hatimu dengan hebat. Kalau boleh memilih, aku tidak mau dilahirkan dari rahimmu. Dan aku tidak mau bertemu denganmu. Maafkan aku, Ma. Sabar ya nak, ibu yakin tanpa kau minta mamamu pasti sudah memaafkanmu. Sekarang yang bisa kamu lakukan adalah doa. Doa anak yang soleh dan solehah yang mamamu butuhkan saat ini. Iya, Bu. Jangan pernah membenci ibumu meskipun kamu merasa dia jahat. Dia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya, walaupun caranya tidak bisa kita mengerti. Sayangilah ibumu selagi dia masih ada. Dan juga sayangilah ibu angkatmu, karena cintanya tak kalah tulus dengan ibu kandungmu.